Ya, karena jin itu terbagi dua, ada jin kafir, jin Islam. Pak Ibnu Kalam jadi goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menampilkan ya hasil lab dari pengikut Paulus ini ya, penyembah Tuhan yang harus mati dulu atau menyerahkan nyawanya dulu untuk menebus dosa manusia ya. Anda bisa menilai sendiri ya, kalau Anda menyembah Tuhan seperti itu, apakah maha kuasa atau tidak ya. Tuhannya saja harus bunuh diri dulu atau mati dulu, menyerahkan nyawanya hanya untuk mengampuni dosa manusia itu sendiri gitu loh. Apa dia nggak sanggup tanpa harus bunuh diri atau menyerahkan nyawanya untuk mengampuni dosa manusia? Apa Tuhan begitu Anda sembah? Apa maha kuasa Tuhan seperti itu? Oke, kita simak dulu ya, ini percakapan di lab MKC nih ya, dimana dia di sini sesama mereka aja saling menjelek-jelekan ya. Ini kita lihat momennya dimana Pak Timothy ya, Pak Timothy ini sesama ajaran mereka aja Kristen ya, dalam posisi ini ada Ibnu Kalam juga di sini dijelek-jelekan, dibilangin goblok Ibnu Kalam. Anda bayangkan kelakuan mereka ini ya, apalagi dengan Muslim. Mereka berdiskusi sesama mereka saja. Pak Ibnu Kalam kasihan sudah tua, dibilangi goblok oleh Timothy. Kan tidak baik sekali kata-kata seperti itu oleh Timothy. Kita dengar ya, kita dengar ini pemahaman mereka ya, kita lihat. Oke. Selamat siang. Pak, saya ada apa ini? Mau nanya, apakah setan menyuruh orang berbuat baik? Itu pertanyaannya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Setan itu menyuruh berbunuh-bunuhan. Itu setan. Kalau berbuat baik nggak ada ya? Kalau berbuat balik, malaikat. Oh, terus setan bagaimana ini saya Muslim 2816? Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan penanya ini mengatakan apakah setan itu menyuruh baik, dijawab Pak Kace berbunuh-bunuhan ya. Nah, kemudian dia mengutip Sahih Muslim ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan tanggapin ini di sini. Yang mana setan itu menyuruh mau berbunuh-bunuhan ini dalam posisi apa dulu ya. Kalau posisi penyalipan mungkin dianggap baik ya, pada saat tentara Romawi itu membunuh selain Yesus kan ada dua orang juga itu yang dibunuh oleh tentara Romawi. Nah, apabila perbuatan seperti itu mungkin baik, perbuatan setan yang mengikuti perbuatan setan itu. Tapi nggak apa-apa, Anda bisa nilai sendiri. Dimana di saat Pak Kece mengatakan itu perbuatan berbunuh-bunuhan itu dalam posisi baik ya, itu kembali ke Pak Kece dan ajarannya ya. Karena pada saat disalib itu bukan hanya Yesus yang disalib, tetapi ada orang-orang juga yang disalib di sana. Nah, itu menurut Pak Kece baik itu perbuatannya, berbunuh-bunuhan itu, atau tidak baik, Anda bisa nilai sendiri ya. Kita lanjut. Muslim 2816 ya. Apa di situ? Ya, setan menyuruh Muhammad berbuat baik. Itu hanya ada di Arab, Pak. Oh, yang saya Muslim 2816 ya, Pak ya? Ya. Apa bunyinya itu, Pak? Ini Pak, saya hanya dengar dari Christian Prince. Ya, apa katanya? Bahwa setan menyuruh Muhammad berbuat baik. Oh, saya telah melihat orang-orang pada zaman Rasulullah SAW dipukul jika mereka membeli makanan secara taksiran, borongan. Kemudian mereka menjualnya di tempat itu juga. Dan yang demikian itu seharusnya mereka membawanya terlebih dahulu. Ibnu Syihab mengatakan dan telah menceritakan kepada Ubaidillah bin Allah bin Umar. Biasanya beda nomor hadisnya, itu beda nomor hadis. Yang dibaca Pak Kace sama yang disampaikan oleh orang ini berbeda. Yang pertama itu, yang kedua yang mengatakan hadis ini dari Christian Prince pun tidak bisa ditampilkan di sini ya. Hadisnya ini dalam posisi nggak bisa dibahas ini.
Cuma hanya saja tinggal timbul asumsi ya, argumen yang menyesatkan, yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad di sini dalam posisi, karena dia tidak bisa menunjukkan hadisnya itu. Ya, setan menyuruh Nabi Muhammad berbuat baik. Ini di sini kan, ini kan hujatan ini. Kenapa, kita lanjut dulu ya. Oh, beda ya, mungkin beda Ya, kali. karena tergantung penulis hadis itu, jadi biasa berbeda. Oh, begitu. Ya, antara kitab hadis yang satu dengan kitab hadis yang lain itu biasa beda nomornya. Oh, gitu ya Pak, pantas. Ya, Kita luruskan dulu apa yang disampaikan Pak Ibnu Kalam ya. Kitab hadis itu dalam posisi Sahih Bukhari Muslim saja yang pada saat itu dikonfirmasi penomorannya itu terbelakang, yang kemudian diseragamkan. Nah, hanya dua itu saja yang dalam hadis itu ada informasinya. Ada satu kitab hadis Muslim dan Bukhari ini yang penomorannya itu menurut dalam posisi abjad ya, dalam posisi abjad ini yang berbeda, tetapi tidak menjustis keseluruhan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu dalam posisi bukunya itu, kitabnya itu dua walaupun satu nama, Bukhari ataupun Muslim itu hadisnya itu, tapi bila masuk ke dalam aplikasi untuk penomoran dalam sanad-sanad hadis, dalam periwayatan hadis, itu kan bisa dibuatkan dua versi. Ya, itu jadi akhirnya memudahkan juga untuk mencarikan hadis. Jadi tidak berbeda Pak Ibnu Kalam, tidak berbeda-beda. Kalau hadis-hadis yang lain itu sama semua penomorannya. Hanya dua ini, dan dua ini pun sebenarnya berbedanya tapi ada datanya, dan itu bisa dibuat juga apabila di dalam aplikasi atau dalam situs web itu untuk penomoran bisa juga dikonfirmasi, karena ada tanggung jawabnya, karena dua kitab ini walaupun berbeda penomorannya tetapi masih bisa dibuat versinya. Artinya versi dalam posisi yang diriwayatkan ini, versi yang diriwayatkan yang satunya, jadi tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Yang salah itu adalah menyatukan sesuatu yang berbeda ini, kemudian di dalam website itu tidak ada dibuatkan dua pemahaman ini, sehingga penomorannya itu dikatakan berbeda. Ini fatal, ini salah, ini dalam posisi ini tidak seperti itu, tidak ada seperti itu, karena dalam posisi mengapa sampai ada perbedaan itu pun ada tanggung jawabnya, karena pada saat itu ada beberapa hadis yang dalam posisi penomorannya itu dibuat belakangan, sehingga terjadinya dua versi yang untuk penulisan nomor-nomor hadis saja, dua versi karena ditulis dalam belakangan, itu saja. Tetapi bila dibuatkan websitenya dengan versi yang berbeda itu tidak ada masalah, karena walaupun berbeda tetapi ada tanggung jawab gitu loh. Ada tanggung jawabnya, bukan berarti dengan satu topik atau dalam satu bahasan berbeda-beda, tidak. Berbeda tetapi itu sama-sama dalam posisi ada tanggung jawabnya, ada penomorannya semua gitu loh. Ya, kita lanjut. Makanya Bapak bacakan Pak Pras, kalau dibacakan Pak. Ya, saya cuma menulis sepintas lalu karena saya dengar dari Christian Prince, Pak Ibnu Kalam. Ya, itu mungkin golongan jin dimaksud. Nah, berarti kan sudah jelas ya, berarti Pak Pran ini berbohong saja. Dia mengutip artikel atau yang disampaikan Christian Prince yang mengatakan seperti itu, berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tuduhan dia kepada Nabi Muhammad yang mengikuti jin itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena omong kosong ya. Ini buktinya pada saat diminta oleh Ibnu Kalam, dia tidak bisa menunjukkan itu hadis ya. Berarti apa yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut. Iya. Karena jin itu terbagi dua, ada jin kafir, jin Islam. Pak Ibnu Kalam jadi goblok. Ya, Pak, ya memang hadisnya Maaf, Pak. begitu. Hadisnya. iya. Terus Iya, maaf Pak. Jadi kalau di Bapak percaya itu Bapak jadi goblok Pak. Maaf Pak. ada Ya. tafsir juga Pak. Jin itu Pak, ada kan tafsir yang saya dengar. Oke ya, Anda bayangkan 2 kali Pak Timothy ini mengatakan goblok. Ini kan kepada orang tua loh ya.
Ya, kepada orang tua dikatakan Pak Ibnu Kalam dikatakan bodoh ya, goblok. Kasihan orang tua seperti ini. Coba Anda bayangkan, Pak Ibnu Kalam tidak dihargain sama sekali sini. Makanya Pak Ibnu Kalam ini kelakuan mereka ini gitu loh. Anda mengikuti ajaran yang suka menjelek-jelekan orang. Anda salah itu mengikuti ajaran begitu Pak Ibnu Kalam. Ya, sadar Anda sudah digoblok-goblokkan orang, dijelek-jelekan Pak Timothy. Nah, Anda masih nggak sadar ajaran seperti itu Anda ikutin. Coba Anda renungkan diri Pak Ibnu Kalam ya. Anda renungkan diri. Anda dikatakan goblok sama sesama ajaran agama Anda yang Anda imani sekarang. Ternyata Anda mendapatkan dijelek-jelekan oleh agama Anda sendiri ya. Dalam posisi seperti Timothy ini, itu kan sudah tidak menghormati Anda Pak Ibnu Kalam. Kasihan Anda mendapatkan agama. Coba Islam nggak mau menjelek-jelekan orang lain. Islam baik. Islam nggak mau menjelek-jelekan agama orang lain ya. Beda sama ajaran ini, pengikut Paulus ini, ajaran seperti ini. Dia sesama mereka saja menjelek-jelekan Pak Timothy. Walaupun dia berkata apapun, tapi ini 2 kali diulangin. Ya, 2 kali diulangin itu sengaja sudah menjelek-jelekan orang. Ya, dalam hal apa, bercanda, apa itu saya tidak bisa menilai lagi karena dia diulang-ulang menjelek-jelekan Pak Ibnu Kalam. Kasihan. Anda mengikuti ajaran yang sesat itu Pak Ibnu Kalam, yang salah itu Pak Ibnu Kalam. Jangan mau Anda sadar diri Pak Ibnu Kalam ya. Kita lanjut. Dan Ibnu Al-Kathir pasal 22 ayat 52 sampai 57. Jadi setan katanya menaruh ayat-ayat setan ke dalam mulut Muhammad. Ya, kalau itu ada di Sahih Bukhari nomor 731. Itu di tafsir juga kepada Muhammad adalah perkataan jin. Oh, di Ibnu Al-Kathir 22. Sorry. Ya, salah Pak. Makanya banyak yang orang yang terjebak sudah meyakini hadis itu kemudian tidak dikonfirmasi. Ketika ditanya balik, bingung kita. Makanya jangan katanya harus matang dulu kita pelajari. Jangan sampai ngomong apa Pak Pran ini ya. Yang jelas hadisnya nggak ditunjukkan, tapi membuat argumen seperti itu. Ini ya dalam posisi tidak baik seperti itu Pak Pran. Kalau Anda bisa menunjukkan hadisnya, nanti kita bahas ya. Yang mana yang Anda bisa korelasikan perbuatan seperti yang Anda tuduhkan seperti itu ya. Kita lanjut. Kita mempertanyakan hadis kemudian dibalikan lagi. Begitu Pak. Begitu. Maaf, saya bukan ngajarin. Jangan dia mengatakan karena dia yang konsep, dia bisa dia buat kelasnya. Gitu Pak. Iya. Kalau Kan saya suka ikut. Iya, jadi bisa. Kan saya suka ikut juga Pak. Semua channel saya ikutin. Oke. Mungkin untuk bahasan di video ini sampai di sini. Inilah ya perbuatan pengikut Paulus ini ya. Dia bisa menjelek-jelekan orang itu semaunya. Nah, ajaran seperti ini yang diikuti Pak Ibnu Kalam. Akhirnya kan dia sendiri yang dibilangin goblok oleh Pak Timothy. Ini kan walaupun Pak Timothy katanya bercanda, apa ini 2 kali diulang-ulang Pak Ibnu Kalam. Anda bisa dengar sendiri tadi. Berarti ini orangnya perbuatannya menjelek-jelekan Anda. Karena diulang-ulang. Kalau cuma 1 kali dia bilang bercanda mungkin wajar. Ini diulang-ulang Pak Ibnu Kalam. Jadi Anda ini sudah mengikuti ajaran yang suka menjelek-jelekan orang. Ajaran Islam nggak mau menjelek-jelekan orang, baik, akhlakul karimah, ucapannya terjaga, itu bedanya. Kalau ajaran pengikut Paulus ini ya asal bicara dia goblok, tidak baik, jahat. Anda ikutin ajaran yang tidak baik seperti ini, yaitu berpulang kepada diri Anda Pak Ibnu Kalam ya. Oke, kurang lebihnya dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.